Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan juga kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Selanjutnya kita kembali untuk membahas tentang beberapa adab ukhuwah, adab persaudaraan yang pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang seorang mukmin berusaha untuk tidak menzalimi saudaranya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang muslim yang sejati, orang muslim yang sebenarnya, itu adalah apabila orang-orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya saudara-saudara kita itu tidak terganggu dengan kata-kata kita, tidak tersakiti hatinya dengan kata-kata kita, berusaha untuk tidak tersinggung. Ya, maka orang muslim itu berusaha memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik ketika menasehati orang, kata-kata yang sopan ketika berbicara ya dengan saudaranya, tetangganya, temannya, dan seterusnya. Begitu juga perbuatannya itu selalu berhati-hati, jangan sampai perbuatannya ini mengganggu orang lain, merugikan diri sendiri atau merugikan saudaranya. Itulah yang namanya orang muslim, berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati di dalam berbuat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang kita sering mendengarnya, ada di dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-12. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang, atau di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya.
tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, baik berupa kata-kata maupun perbuatan, itu selalu ditinggalkan. Apalagi kata-kata atau perbuatan yang merugikan, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Itulah yang namanya orang Islam. Orang Islam yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, berupa perkataan maupun berupa perbuatan, apalagi hal-hal yang bisa merugikan atau membahayakan dirinya dan orang lain, maka lebih utama untuk ditinggalkan oleh orang Islam. Oleh karena itu kemarin kita cuplik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan bahwasanya orang muslim itu dalam kehidupan diibaratkan seperti seekor lebah. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah menyebutkan di dalam hadis silsilatul ahadits as-sahihah, yaitu hadis nomor 355. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengatakan, Rasulullah yang mengatakan, ya, artinya menyebutkan di dalam silsilatul ahadits sahihahnya, ya, silsilatul ahadits as-sahihah nomor 355, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalul mu'mini kamasalin nakhlati in akalat thayyibatan wa in wada'at thayyibatan wa in waqa'at ala audin nakhirin lam tuksirhu. Jadi perumpamaan hidup orang mukmin, kata Rasulullah, masalul mu'mini kamasalin nakhlati, perumpamaan hidup orang mukmin itu diibaratkan seperti seekor lebah hidupnya. Karena apa? In akalat thayyibatan, jika seekor lebah itu makan, maka makan dari hasil yang pilihan, yaitu yang baik, ya, yang dimakan oleh lebah yaitu saripati bunga. Jadi betul-betul pilihan. Begitu juga orang mukmin ketika makan jangan asal caplok aja, milik temannya diembat, jangan. Akan tapi berusaha hati-hati. Ya, kalau ini milik temannya dijaga, disimpankan, diamankan. Kehilangan roti ya? Iya, tadi di mana ya? Ini dia rotimu. Dijaga, jangan asal makan. Orang mukmin selalu berusaha makan dari yang baik, yang halalan thayyibah. Sebagaimana diingatkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar kepada Allah beribadahnya. Inilah yang namanya orang mukmin. Makan pun pilih-pilih yang sudah betul-betul halalan thayyibah. Thayyib bisa berarti zatnya dan juga maksabnya, cara mengusahakannya. Jadi thayyib disebutkan oleh para ulama, thayyibun fil zat wa thayyibun fil maksab. Baik dari segi zatnya, yaitu barangnya itu sendiri baik. Ya, maka orang mukmin
tidak akan makan dari zat yang diharamkan oleh syariat. Bangkai misalnya, berusaha untuk tidak memakannya karena itu tidak thayyib. Ya, begitu juga minuman-minuman yang memabukkan, daging babi dan seterusnya, apa yang disembelih untuk selain Allah itu enggak akan dimakan oleh orang mukmin. Ya, karena zatnya itu sendiri jelek. Maka zatnya yang baik, yang yasluh lil akal, yang pantas untuk dimakan, enak, bergizi, bersih dan menyehatkan, itu yang dimakan oleh orang mukmin. Ya, makanan yang bergizi dan menyehatkan. Minuman juga yang begitu, ya, yang bergizi dan menyehatkan. Ini bukan iklan Yakult loh, ini bukan, ya. Tapi ini semua makanan yang bergizi dan menyehatkan, minuman yang bergizi dan menyehatkan itu diminum, dikonsumsi. Jadi thayyib fi dzat, dari segi barangnya itu yang dihalalkan oleh syariat. Ya, mangga, oh iya, itu dari segi zatnya dibolehkan oleh syariat. Dilihat maksabnya, cara mengusahakan mangga tersebut, ternyata nguntit di pasar, ya satu nggak ketahuan, itu maksabnya tidak thayyib. Ya, atau mungkin nyolong milik tetangga, ngambil milik tetangga, maka maksabnya itu tidak thayyib, cara mengusahakannya tidak baik, walaupun zatnya sendiri dibolehkan oleh syariat, yaitu mangga. Atau sebaliknya, yaitu maksabnya bagus, thayyib, yaitu membeli di toko, tapi yang dibeli ternyata khamr, minum-minuman keras, atau beli hotdog. Wah, ya hotdog itu ya anjing panas ya. Itu nggak boleh, itu zatnya sendiri udah dilarang oleh syariat. Ya walaupun caranya bagus, yaitu beli di toko, ya, atau hamburger, wah itu nggak boleh beli. Ya, kalau burger boleh, tapi kalau burger nggak boleh dibeli. Ya, karena ham itu apa? Ya, babi. Ya, kalau burger, beli burger, boleh. Ya, maka hamburger nggak boleh dibeli. Jadi itu, ya inilah yang namanya orang mukmin. Kalau makan itu pilih-pilih, jangan nasar, ya. Makan saja. Ya, ada permennya anak kecil jatuh, lumayan, dimakan. Jangan dipilih anak kecil. Ya, mungkin apa jatuh begitu, jangan asal diuntal. Jatuh. Ya, untuk saya ya. Ya, itu udah halal, itu udah. Kalau begitu. Ya, jadi jangan asal jablok langsung nangis anak kecilnya, makanannya dimakan, wah jangan. Ya, jadi ini berusaha dalam makan. Wa in wadha'at thayyibatan, dan jika seekor lebah itu mengeluarkan sesuatu, maka wadha'at thayyibatan, sesuatu yang baik yang dikeluarkan oleh lebah, yaitu madu yang manfaatnya luar biasa. Maka orang mukmin kalau mengeluarkan sesuatu ya yang baik. Lah ukuran yang baik dan itu bukan yang belakang yang dikeluarkan ke kamar mandi atau apa, bukan. Ya, tapi dikeluarkan maksudnya di dalam mengeluarkan kata-kata, di dalam mengeluarkan perbuatan. Itu adalah perkataan yang baik, yang bermanfaat, yang bisa untuk dicontoh, enak didengar oleh telinga kata-katanya. Ya, kata-katanya itu enggak nyelekit. Itu kalau nyelekit atau pewedes itu sakitnya luar biasa itu. Aduh, ini orang makan apa sih sebenarnya kok ngomongnya pedesnya bukan main. Padahal enggak doyan lombok loh ya misalnya.
Ya, dia nggak doyan lombok, mungkin orang mana begitu. Tapi kalau ngomong puades. Ini. Jadi berusaha orang mukmin kalau ngomong, kalau berkata yang baik-baik. Bukan perkataan yang keji, yang kotor, binatang-binatang keluar semua. Ya, wah, Anda ya tahu sendiri ya. Itu ya, jadi binatang-binatang yang menjijikkan itu keluar semua. Jangan. Orang mukmin bukan seperti itu. Apalagi talibul ilm tidak pantas mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang keji. Ya, karena terus terang saya lihat ya, siapa yang ngambil gula ini anjing, ini enggak sepantasnya. Talibul ilmi kata-katanya itu tidak seperti itu. Ya, seharusnya ya dengan kata-kata yang baik. Kalau ngambil gula tolong izin sama yang punya supaya halal. Ya, kalau nggak izin maka dituntut di hari kiamat. Wah, itu kan ya wah agak apa namanya? Agak sopan, tapi ya wah nyelekit juga ini. Ya dituntut di hari kiamat ya. Nah ini. Jadi yang baik kata-katanya. Begitu yang seharusnya dilakukan di dalam mengeluarkan kata-kata dan perbuatan itu yang baik-baik, yang bermanfaat. Begitu juga wa in waqa'at ala audin nakhirin, jika seekor lebah itu mencelok, ya mencelok, celok begitu ya, bertengger hinggap di ranting yang sudah rapuh, pohon yang sudah keropos, maka lam tuksirhu, tidak akan mematahkannya. Itu namanya orang mukmin, berusaha untuk adaptasi, tidak malah merusak lingkungan yang tadinya masya Allah lingkungannya bagus. Ya, itu kedatangan orang mukmin semakin bagus, bukan malah semakin gak karuan. Yang tadinya kondusif untuk belajar, ya santri-santrinya pada belajar semua, seharusnya ketika dia datang ikut untuk belajar, bukan malah diganggu temennya. Udahlah nggak usah belajar, mudah itu, nanti aja belajarnya malam ya, atau besok-besok ketika mau ujian. Jangan ya. Atau santrinya sedang hafal hadis, jangan malah ya hadis itu aja yang ngapalnya lama, padahal dia sendiri nggak ngapal. Jadi jangan ngerusui itu apa? Mengganggu. Nah, inilah yang namanya orang mukmin, jangan malah mengganggu ya, atau bahkan jangan jadi sampah masyarakat. Yang namanya orang mukmin seharusnya senang ketika ada orang mukmin yang datang. Masya Allah, sekarang setelah dia datang azannya tepat waktu. Masya Allah, setelah dia datang masjidnya itu ada yang ngepel, ada yang bersihkan. Masya Allah, setelah dia datang pokoknya enaklah suasana sini, menyenangkan. Begitu. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang mukmin, termasuk dari sisi yang terutama lidah ya, dijaga betul-betul ya, karena sesungguhnya yang namanya menjaga lidah, menjaga lisan itu bagus sekali ya. Sampai Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan gimana? Ma ra'aitu rajulan, kata Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah,
ma ra'aitu rajulan lisanuhu ala balin illa ra'aituhu salahan fi sa'iri amalihi. Saya tidak melihat seseorang yang lesannya itu bisa dikendalikan, lesannya itu diatur yang bagus, kecuali saya lihat semua amalan-amalannya bagus. Nah ini. Tapi kalau lesannya saja sudah seperti pedang, ya, ngomongnya nyelekit, kata-katanya keji, kotor, maka apalagi tingkah lakunya itu merugikan orang banyak. Ya, oleh karena itu lesan ini sebagai ukuran. Ya, sampai para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjaga lisan, kuffa alaika hadza, maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ada yang bertanya, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami ini akan mendapatkan siksaan dengan apa yang kami bicarakan, dengan apa yang kita bicarakan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban, ya, apa? Wa hal yakubbun nasu fi nari jahannam, ya, ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia-manusia dijerembabkan? Dijerembabkan itu apa kan? Dibelebek-belebekkan ke neraka jahanam. Ya tidak lain akibat ya lisan-lisan mereka yang jelek, hasaidu alsinatihim. Disebutkan oleh para ulama, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hasaidu alsinah maksudnya adalah al-kalamul muharram wa akibatuhu, perkataan yang diharamkan dan akibat dari perkataan yang haram. Perkataan yang haram, nah itu ya tadi yang nyelekit itu, ya, atau lebih umum lagi ya dusta, bohong, ya, ngapusi, ngelomboni, nggatai, yang ngibuli, ya, dan teman-temannya itu, ya, mungkin ya banyak yang jadi seniman selalu nipu teman, ya, maka berusaha jangan jadi seniman, ya. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita berusaha menjaga lisan agar kita selamat, ya, terutama yang sering orang tidak sadar, yaitu ghibah. Ghibah yaitu ngerasani orang lain. Ustadz itu udah hitam, pendek, wajahnya nggak karuan ya, misalnya, ya, ya kan habis kecelakaan, itu dijahit 30 jahitan itu, oh gitu ya. Dulu lahirnya nggak gitu, oh dulu lahirnya masya Allah, ya, ya begitu juga cuy. Ya nggak kelihatan kalau pas lahir itu karena masih kecil. Ya jadi jangan ngerasani orang lain. Ya kalau kita ngelihat orang kok ada kekurangannya, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillahi ala kulli hal. Ya ada orang kakinya pincang, mungkin lambinin duwer, ya, atau ndomble, atau mungkin yes pokoknya ada kekurangan, ya maka syukuri apa yang Allah berikan kepadamu berupa kesempurnaan, ya, dan bersyukur dengan lisannya menggunakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah, ya, bukan menggunakan lidah atau lisannya membicarakan orang lain, ya. Ini jadi ghibah, ya, ghibah, ya. Tentang ghibah ini sudah kita
sebutkan ya hadis-hadisnya sedikit, dan insya Allah ya untuk lebih jelas lagi akan kita kupas sedikit tentang ghibah, bahaya-bahaya ghibah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan orang menghibah, kemudian juga ya bagaimana kiat-kiat untuk terhindar dari ghibah. Kemudian ada 6 hal yang itu bukan termasuk ghibah padahal membicarakan orang lain, ya asal intinya adalah untuk kemaslahatan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ya di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, al-qadahu laisa bighibatin fi sittatin, yang namanya membicarakan kejelekan orang lain bukan termasuk ghibah ya fi sittatin, di dalam 6 hal ya. 6 hal ini akan kita bicarakan pada ya pertemuan yang selanjutnya tentang ghibah. Untuk sementara ini saja dulu yang perlu sampaikan, wallahu taala a'lam bisawab. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.